Shalom, puji Tuhan buat jemaat yang setia, jemaat GBI REM yang sudah ada di tempat ini. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum mulai kita mau satu dalam doa. Dengan hormat saya undang semua bangkit berdiri. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi menjelang siang hari ini. Kalau kami ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Bukan kuat dan hebat kami Tuhan. Kami boleh ada di ibadah kedua, di minggu kedua di tahun 2023 ini Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan. Untuk itu Tuhan, siang hari ini kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Urapi kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Baik itu dari aser, singer, song leader, pemain musik, soundman, multimedia, Tuhan urapi dan memberkati. Ikat kami Tuhan dengan tali kasih-Mu, tarik kami dengan tali kesetiaan-Mu, sehingga motivasi pelayanan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kuduskan ruangan ini, terbelagi ruangan hati kami. Terima kasih Tuhan buat jemaat yang sudah hadir. Bahkan jemaat yang masih dalam perjalanan, Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Pertemukan kami di dalam sukacita, damai, sejahtera yang daripada Allah. Bahkan kami berdoa juga Tuhan untuk setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Biar Tuhan mengurapi dan memberkati setiap pujian dan penyembahan kami. Sehingga itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan ditinggikan, diagungkan, Engkau bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Dan kami terlalu yakin Tuhan, Engkau mengurapi kami semua. Bahkan jemaat-Mu boleh merasakan lawatan Tuhan. Hadirat Tuhan boleh mereka rasakan Tuhan. Sehingga mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang sedih Tuhan hiburkan. Dan kami percaya jemaat-Mu pulang membawa kemenangan lepas kemenangan. Berkati gembala sidang kami Pastor Paulus Supit beserta istri, anak, menantu, bahkan cucu-cucunya Tuhan. Berkati Pastor Penggi Andu Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap benih firman yang ditabur itu menjadi rema bagi setiap kami yang mendengar siang hari ini. Mampukan, kuatkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saudara sukacita, amin. Hari ini genap 2 minggu kita masuk di tahun yang baru. Saya percaya ada begitu banyak hal-hal baik, hal-hal luar biasa dan yang Tuhan siapkan buat kita. Saudara percaya itu, amin. Oleh karena itu kita percaya bahwa janji Tuhan gak pernah gagal dalam hidup kita. Bahkan yang terbaik masih ada buat kita. The best is yet to come. Mari janji Tuhan pasti digenapi buat kita. Apapun pergumulan kita hari ini, bahkan tahun ini, atau mungkin ada doa-doa yang belum dijawab di tahun yang lalu, kita percaya
Tuhan ingin kita mendekat kepadanya semakin dalam lagi. Mari arahkan hatimu hanya kepada Tuhan. Teduhkan hatimu, bawa hidupmu kepada Tuhan. Kita percaya Dia dekat bagi setiap orang yang mau mendekat kepadanya. Amin. Haleluya Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir bagi kami Bapa. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Mari jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini. Katakan, sekalipun ku berjalan namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang
dimuliakan, diagungkan selama-lamanya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari Minggu kami boleh dapat kebaktian di tempat ini. Yang pertama, kami bawa anak cucu kami Tuhan. Engkau titipkan mereka lewat kandungan, lewat rumah tangga. Dan kami siap mengasihi, mencintai, dan menjadikan hidup mereka lebih baik daripada orang tuanya sendiri. Berkati guru sekolah minggu sehingga mereka mengenal Tuhan yang benar. Dan bagi kami yang menerima titipan paling berharga ini, Tuhan memberkati ekonomi kami, Tuhan berkati wawasan kesehatan, Tuhan berkati para orang tua menjadi bijak untuk mengasuh anaknya. Kami siap untuk diberkati, Roh Kudus bantu kami. Dan doa ini kami minta di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat sekolah minggu. Selamat dari Minggu, selamat beribadah, deng. Saudara, minggu kemarin saya tanya kepada jemaat, tahun ini engkau ingin memiliki hubungan lebih baik dengan Tuhan dan sesama, atau ingin lebih baik dalam perekonomian? Kita nggak usah munafik. Dan ternyata seluruh jemaat mengangkat tangan. Kami ingin finansial kami lebih baik. Bukan mencari Tuhan lebih baik. Bahkan di dalam pencarian terhadap Tuhan, kita pun mencari uang di dalamnya. Benar kan? Jadi hidup itu yang polos-polos saja. Jujur minta kepada Tuhan dan Tuhan akan memberkati Anda. Saudara, di Perancis pada abad ke-18. Hiduplah seorang pria yang namanya Diderot, ya, bahasa Perancis. Dia seorang sastrawan di samping seorang filsuf. Rumahnya sederhana, keuangannya pas-pasan aja. Satu hari dia kedatangan teman dan mendapat hadiah mantel bulu yang sangat hebat. Dan jelas harganya mahal. Mantel ini ditaruh di kursinya. 2 minggu kemudian waktu dia melihat mantel itu dia berpikir, kursi ini nggak cocok untuk mantel itu. Dan dia ganti kursi ini dengan kursi yang mahal. Dia rada puas, tapi dia lihat perabotannya nggak cocok untuk mantel ini. Dia ganti perabotannya. Dan terakhir dia ngelihat wallpapernya kok nggak bagus. Dia ganti wallpapernya semuanya. Kamar mandinya diganti dan akhirnya dia duduk beristirahat. Sekarang saya puas. Mantel ini cocok dengan semua perabotan. Tapi dia nggak sadar. Uangnya digerokotin pelan-pelan. Dan dia punya banyak hutang sekali. Inilah keadaan masyarakat kita sekarang. Dan ini dinamakan Diderot efek, ya. Beli satu bagus, lain kurang cocok. Ganti mobil, ganti rumah, ganti istri, ganti suami, ganti semuanya. Dan akhirnya di ujung penyelesaian menumpuklah hutang yang enggak karu-karuan. Saya kasih contoh. Waktu Anda renovasi rumah, ada aja kan yang ditambahin. Budgetnya 100 juta jadi 200 juta. Hati-hati saudara, pancingan-pancingan finansial ini membuat kita akan jatuh lebih miskin lagi di tahun ini. Rubahlah pola hidupmu, rubahlah gaya hidupmu. Tundalah kesenangan sesaat untuk mencapai kesenangan yang panjang. Amin. Belajar mengendalikan diri. Saudara, banyak narasi-narasi yang berkata tahun ini adalah tahun susah. Tapi para pembicara tidak pernah menyebutkan kenapa tahun ini bisa susah. Kenapa tahun ini resesi.
ternyata saya melihat, mengamati, dan ternyata ada 5 hal. Tahun ini akan lebih susah, saudara. Yang pertama, COVID itu sampai hari ini dalam perekonomian punya efek besar. Ya. Jadi C yang pertama adalah COVID mendunia. Yang ketiga, climate. Saya membaca satu majalah, di situ tertulis perfect storm. Tahun ini benar-benar situasi itu menjadi sempurna dan disempurnakan oleh global dunia. Yang keempat, perubahan tetap berjalan, change. Jadi hidup jangan pernah, otak kita nggak berubah ya. Anda akan digulung oleh keadaan habis. Yang kelima, commodity price. Terjadi inflasi, barang-barang naik, gaji kita nggak naik-naik, saudara. Capek kan? Dan yang terakhir, cost of living. Biaya hidup kita makin lama makin mahal. Saya sudah ceritakan ini, saudara sudah siap menghadapi keadaan? Kita kan punya Tuhan, Pak. Wes ngerti, Tuhan itu dari dulu juga ada. Wes ngerti Mbak Yumas, wes ngerti aku. Cuma faktanya nggak begitu, saudara. Nggak begitu yang saya lihat di dunia sana. Jadi saya ingin katakan hati-hati. Saudara percaya Anda orang hebat? Percaya dari mana? Kasih alasan sama saya. Wong hidupmu tetap gajian pas-pasan ngomong orang hebat. Makanya saya butuh jawaban yang jujur, bukan jawaban yang baik, saudara. Saudara orang hebat karena apa? Kali ini saya akan membahas kehebatan manusia. Ide itu adalah uang. Amin. Tanpa ide, saudara tidak pernah bisa menghasilkan uang. Enggak akan pernah, saudara. Saudara berimajinasi, saudara punya ide. Dan kemudian, apakah ide menjadikan kaya? Dan kemudian kita akan memproduksi ide itu secara kreatif. Saya kasih contoh. Seorang penata rambut itu menjual citra diri seseorang. Setuju? Anda kalau ke gereja rambutnya acak-acakan percaya diri enggak? Tapi kalau sudah ditata, ditinggiin kayak singa gitu, itu tante-tante biasanya. Makanya tante-tante nggak usah rambut disasak tinggi-tinggi, kuno. Amin. Tuh. Nggak ada. Makin tua jangan makin disasak, makin kelihatan tua Bu. Biasa aja. Amin. Ya. Singa kok ditiru. Seorang fotografer, dia jualan masa lalu seseorang. Bener gak? Saya punya foto waktu saya berusia 8 bulan. Lengkap foto saya, nanti kapan-kapan saya pasang di sini. Emang dari kecil saya sudah kelihatan pinter, saudara. Jadi ide itu diproduksi secara kreatif dan bisa memikat hati orang lain. Kemudian ide itu dijual, saudara. Jepang itu pinter loh, bikin model mobil gonta ganti. Mesinnya ya itu aja, bahan bakarnya ya itu kok. Tapi orang beli, saudara. Karena orang terpikat. Karena itu tahun ini saya minta Anda berpikir jernih secara potensial. Mulai hari ini, berpikir siang malam, keluarkan ide-ide. Saudara, saya sedang membangun di Surabaya satu kelompok yang namanya Mastermind. Orang-orang gereja ini kan orang-orang pengusaha, profesional kan, dikumpulin. Misalnya 10%-nya. Ayo kita buang duit, plek, yang tidak mengganggu perekonomian Anda. Kemudian duit ini kita buka usaha. Ya, ini saya lakukan, saudara, sudah sejak lama. Saya membantu gereja dengan cara begitu. Bukan cuma dengan doa,
Tanpa kerja gereja tetap miskin. Amin. Yang realitas lah. Ayo pengusaha-pengusaha di sini. Kita kumpul. Kita bikin di akte notaris. Kemudian kita bangun. Misalnya jual kuliner. Pisang goreng, pecel Madiun, rawon setan. Macam-macam kan. Hasilnya itu 10% untuk gereja. Keuntungannya dibagi. Nah yang punya untung kalau mau nyumbang gereja silakan. Ini kan lebih enak daripada minta-minta saudara. Setuju nggak? Saudara takut kan? Nggak usah takut. Anda harus punya jiwa begitu saudara. Saya setua ini masih mikir apa dan apa. Bagaimana caranya. Ya. Saudara, kalau Anda belum nikah, enak mana? Dilamar atau melamar? Ayo. Kalau melamar itu enggak payu. Kalau dilamar itu menarik perhatian. Amin. Jadi jangan melamar pekerjaan. Tapi Anda harus dilamar oleh perusahaan-perusahaan. Setuju? Berarti Anda punya nilai keunggulan. Kalau melamar kan kita diem. Ya kalau cantik, lah kalau jelek, siapa yang datang? Jadilah manusia yang tahun ini punya banyak keunggulan. Sehingga saudara tidak perlu melamar pekerjaan, tapi headhunter akan cari saudara. Karena saudara diperlukan dalam perusahaannya. Rubah paradigma Anda, rubah pola pikir Anda, dan Anda akan diberkati. Amin. Gitu caranya. Ya. Saudara, saya mempelajari teman-teman yang suksesnya jauh di atas saya lah. Orang-orang berhasil ini tidak bekerja untuk cari uang. Tapi mereka pertama kali belajar, bekerja itu belajar, dan kemudian mengembangkan dirinya. Hidup itu jangan cari kerja, bangun kemampuan kerja. Saya sekarang khotbah saya lebih terfokus. Seperti seminar, saudara. Ya, karena cuma khotbah tok. Sini keluar sini bagus kok dongengannya Pak Pengki. Tapi manfaatnya buat Anda apa? Saya mendengarkan sesuatu harus mendatangkan manfaat untuk diri saya. Taat, bagus. Berdoa, bagus. Tapi apakah bagus hidup Anda lebih baik? Enggak, saudara. Ya. Jadi bagaimana Pak caranya mengembangkan diri? Yang pertama, ayo kita lihat diri kita sendiri. Saya punya kelemahan apa? Punya kekuatan apa? Jangan cuma berpikir tentang kelemahan, tapi berpikirlah bagaimana mengembangkan kelebihan Anda. Yang kedua, tahun ini coba tinjau kembali untuk melihat apa yang sedang engkau kerjakan. Saya orang yang gampang jenuh, gampang gak puas, saudara. Saya kalau berpikir hidup gini-gini aja capek, ya. Jadi kita harus berkembang. Tapi itu nggak bisa besok terus tumbuh pohon, enggak, saudara. Melalui proses. Jadi uang itu adalah ide. Saudara, perhatikan kenapa orang miskin tambah miskin, orang kaya makin tambah kaya. Karena orang kaya memperalat kekayaannya untuk suatu maksud. Ya. Banyak teman-teman saya nggak cari kerja, saudara. Kerjaan datang, kalau nggak cocok nggak diambil. Begitu cocok dia keluarin duit. Saya banyak belajar dari mereka, saudara. Saya berawal dari sebuah kebodohan. Tapi Tuhan Yesus berkata, barang siapa mencari, engkau akan menemukan. Saudara, tahun ini saudara sudah mengenali sumber uang saudara dari mana aja? Sudah mulai mengenali? Apakah saudara masih punya sumber keuangan tunggal?
gajian yang nggak naik-naik, diterusin gua capek, gua keluar mau kerja di mana? Bener kan? Anda kan di posisi seperti ini, muka-mukanya kelihatan loh. Saudara masih untung punya pembicara yang mengajak Anda maju. Saya tuh gemes kalau ngelihat orang nggak maju-maju, saudara. Rasanya, mau tak tempeleng tapi salah. Gemes saya. Ya. Saudara tahu apa bedanya orang kaya raya dan miskin raya? Itu istilah saya, miskin raya sekarang, saudara. Rame-rame jadi miskin. Sekali lagi, kaya bukan soal uang. Kaya adalah mau menerima hidup adanya, rubah dan berjuang untuk menjadi lebih baik. Amin. Saudara, orang kaya raya itu selalu ingin mempertahankan kekayaannya. Tapi kalau orang miskin raya, ada yang mau mempertahankan kemiskinan. Udah Pak, saya miskin aja lah. Sampai Tuhan Yesus datang. Ya nggak apa-apa, ntar sembayangin jadi, saudara. Yang kedua, orang kaya ingin mewariskan kekayaannya kepada turunannya. Ada orang miskin yang ingin mewariskan kemiskinan kepada anak cucu. Ya itu aja bedanya. Ya. Jadi tahun ini kita berusaha mengenali sumber-sumber uang yang baru kita itu dari mana. Kedua, mengenali bagaimana uang bekerja. Dan bukan bekerja untuk mendapatkan uang. Ya Pak Pengki posisinya akan beda. Sama, saya juga berkumpul, saudara. Saya kalau ngelihat di keuangan saya, wah kok tinggal sekian. Saya udah pusing ini, mikir, saudara. Kalau saudara kan enggak, uang tinggal sekian, habisin aja sekalian, betul kan? Saya dulu juga gitu loh. ATM tinggal 2 juta, tanggung, beliin apa kek. Itu mental bodoh. Saya ini semua ngalamin, Bu. Ya. Jadi kenalin, carilah sumber-sumber keuangan baru, munculkan ide-ide baru, belajarlah bagaimana cara uang bekerja, bukan bagaimana bekerja mendapatkan uang. Baik, sekarang kita bangkit berdiri, kita akan bahas secara lebih terperinci. Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Kelaparan. Perhatikan saudara. Dan ini bukan kelaparan yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Jadi negeri itu mengalami kemiskinan, kelaparan itu berkali-kali. Bukan satu kali ya. Kita lihat kondisinya, situasinya. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Yang kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara pernah menerima penampakan Tuhan? Kalau penampakan setan sering kan? Ngelihat suaminya sudah kayak penampakan. Ini nggak pakai berdoa loh, dia lagi stres, saudara. Tuhan datang. Jadi kalau saudara diberkati itu bukan karena doamu hebat, karena kerjaan Tuhan memberkati. Amin. Jangan ada yang sombong rohani, jangan ada. Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3. Tinggallah di negeri itu sebagai orang asing. Perhatikan kata orang asing. Maka aku akan menyertai engkau, memberkati engkau, serta kepada mulah dan kepada keturunan mulah akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ya, pindah ke, ya, kita baca rame-rame ya. 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Amin. Duduk dulu. Nanti setelah duduk kita baca yang ini. Ya. Jadi Alkitab tidak anti dengan kata kaya.
Terakhir kita lihat Keluaran pasal 16 ayat 1. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat yang kedua, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Amin. Perhatikan, ada dua hal yang ingin saya bandingkan di sini. Yang pertama di dalam kitab Keluaran tadi, tolong. Ya, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun yang terletak ini pada hari yang ke-15 bulan yang kedua. Jadi berapa hari? Bulan kedua tanggal 15. Jadi 45 hari. Tuhan membawa keluar baru 45 hari. Mereka bersungut-sungut, saudara. Ini bulan baru tanggal berapa? Tanggal 8 kan? Anda sudah bersungut-sungut berapa ribu kali? Selama 8 hari ini. Padahal tangan Tuhan menyertai Anda. Di dalam penderitaan Tuhan juga menyertai. Jangan dilihat Tuhan itu dalam bentuk mujizat, hidup enak. Di dalam kematian juga Tuhan menyertai. Amin. Tuhan itu kekal dalam semua kejadian. Ini tokoh yang pertama, ya. Umat Israel dalam 45 hari sudah bersungut-sungut. Dan di sini ada jemaah Israel juga dalam 8 hari sudah bersungut-sungut. Amin. Berhenti mengeluh, saudara. Mengeluh tidak akan memperbaiki hidup Anda. Berhenti mengutuki kegelapan. Lebih baik cari lilin, korek api, nyalakan. Kegelapan itu hilang. Ya. Jangan berpikir susahnya, jangan berpikir keluhan, berpikirlah solusi positif ke depan. Nah, sekarang yang agak panjang di dalam kejadian tadi. Yuk, saya akan uraikan satu-satu. Maka timbullah kelaparan di negeri ini. Ini bukan kelaparan yang pertama. Berapa kali saya nggak tahu. Jadi kalau Anda hidup di zaman itu, berarti Anda sudah terbiasa dengan Orang miskin kalau ditanya, kamu kok senang miskin? Buat dia biasa aja. Karena sudah terlatih dan terbiasa, hati-hati. Ya. Tapi orang yang punya duit, dia terbiasa dengan punya duit. Sehingga dia punya duit ya biasa aja, saudara. Ya. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Saudara, situasi menyebabkan kita mencari pekerjaan ke tempat lain. TKI, jutaan orang di seluruh Asia, bahkan sampai ke Amerika. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa pindah ke luar negeri itu lebih enak dan lebih baik. Enggak, saudara. Tapi bagi mereka yang cari kerjaan di luar negeri, ya jangan dihakimi, biarlah masing-masing orang punya pendapat. Kalau saya tadi ngomong ide adalah uang. Ide itu bisa di mana aja. Saya kasih contoh. Saudara kalau stres, saudara pergi kan? Ke Phuket, Thailand. Ntar di sana tetap mikirin persoalan di rumahmu. Bener gak? Jadi kebahagiaan itu bukan tempat, bukan lokasi. Di sini sama di sini. Hadapi, selesaikan. Saudara. Nah, Ishak ini mau pergi ke Gerar. Orang Filistin, orang kafir, saudara. Naik lagi. Maka sebelum ini kan ada ayat berapa itu? Ayat 12 dan 13. Perhatikan. Lalu sebelum ini, yang tadi. Yang tadi. Ya, lalu Tuhan menampakkan diri, janganlah pergi ke Mesir. Saudara, di tempat yang kering, Tuhan menyuruh Anda tetap di situ. Kira-kira gimana?
Saya kasih contoh ya. Tahu ceritanya Sarah dan siapa? Selirnya Abraham satunya? Maknya Ismail itu? Hagar, ya kan? Hagar kan diusir, saudara. Waktu dia diusir lari dalam keadaan sedih, tahu-tahu Tuhan menampakkan diri. Saudara ini lagi di KDRT, dipukulin sama suamimu. Terus waktu Anda berdoa, Tuhan menampakkan diri. Ibu ngomong apa sama Tuhan? Matiin malam ini Tuhan. Matiin suamiku. Kalau bisa besok ketabrak mobil, guling-guling 4 kali, digiles 16 kali. Benar kan? Tapi perhatikan, waktu Hagar ketemu Tuhan, Tuhan jawab apa? Nanti lihat di rumah. Kembalilah kepada nyonyamu dan biarkanlah engkau ditindas. Ini saya mikir Tuhan ini dan senting gila kali. Saya ini berdoa minta dilepaskan Tuhan. Saya sekarang suruh kembali kepada nyonya yang mengusir saya. Kalau seandainya ibu digituin sama Tuhan, balik enggak? Ya ibu balik karena ibu belum punya penghasilan. Mau minta duit sama siapa? Iya kan? Kadang-kadang Tuhan itu aneh. Membawa hidup ini ke tempat yang saya enggak suka. Saudara. Tapi di situ ada janjinya. Engkau suka enggak suka tempat itu, sekali aku janji memberkati. Amin. Bukan apa yang kau suka atau tidak, tapi berkat Tuhan. Jadi yang pertama apa saudara? Terlatih. Penderitaan itu membuat hidup saya melatih diri saya, saudara. Menahan belanja, menahan nafsu, ya. Sehingga akhirnya saya terbiasa. Saudara, yang kedua, lewat kelaparan dan kemiskinan yang berkali-kali, Ishak itu belajar. Jadi dari tekanan ekonomi, otak ini akan mencari, bukan? Ya, otak akan mencari, saudara. Otak ini kerjanya otomatis. Begitu ada tekanan, dia akan mencari jalan keluar. Jadi kadang-kadang penderitaan adalah guru yang terbaik. Asal saudara mau belajar dan tidak mengulangi kebodohan. Ya. Yang ketiga, Tuhan ngomong sama Ishak, tinggallah di negeri itu. Dia taat gak? Taat kan? Dia gak jadi pindah. Artinya apa? Dia punya kemampuan bertahan. Saudara punya kemampuan bertahan gak? Kadang-kadang saya gak punya jalan keluar, hidup kok susah amat gini ya. Tapi di situ saya sadar, Tuhan melatih saya kemampuan bertahan. Saudara tahu pendeta Ade Manuh itu? Yang bertobat pertama istrinya. Dia masih jadi pemain band The Tankers kalau nggak salah. Setiap pulang istrinya digebukin. Digebukin tuh pakai kursi sampai kursinya hancur-hancur. Saudara boleh tanya sama Pak Ade. Tapi dia tidak minta cerai. Dia punya kemampuan bertahan. Dan ujungnya Ade Manuh itu menjadi seorang pendeta. Amin. Makanya kalau suamimu mau jadi baik, siaplah untuk digebukin dulu. Pakai besi beton kayak pakai bertahan aja, bertahan paling mati. Nah kalau saya bertahan terus dia nggak bertobat Pak, itu namanya apes. Ya. Daya tahan itu perlu Bu. Ya. Jadi hidup di tengah situasi negeri yang krisis berat. Terus jalan keluarnya apa? Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Kita akan selesaikan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Menabur itu kan sebuah tindakan, saudara. Ada saudara berdoa, terus benih padinya melayang sendiri di sawah? Ada? Tanam, doa dan tanam. Doa tidak menyelesaikan masalah Anda. Kayaknya kontroversial Pak Pengkin. Enggak, doa dan kerja, amin.
Kalau doa bisa menyelesaikan ekonomi, pabrik tutup aja semua. Tutup semua. Nggak ada kantor, kita sembahyang rame-rame. Pagi Tuhan kirim roti keju. Siang Tuhan kirim nasi rames. Malamnya Tuhan kirim rabon setan dari langit. Nggak gitulah cara Tuhan. Kita beragama harus cerdas. Amin. Makanya saya bina jemaat di sini. Beragamalah. Ikut Tuhan dengan cerdas. Kita dikasih otak, kita dikasih potensi. Saudara, orang Israel itu terkenal lama di padang gurun ya. Bertahun-tahun, 40 tahun. Cirinya orang padang gurun apa saudara? Perhatikan ya. Nanti cek dirimu saudara, ini orang padang gurun atau enggak. Gurun itu dikasih air 10 juta liter. Dalam 1 menit kering. Gurun menganga dalam ketidakpuasan. Apakah ciri hidupmu selalu tidak puas? Digaji cukup masih kurang. Punya mobil 1, 2 kepingin 3. Punya istri 1 kurang. 2, 3. Istri 1 dimakan sampai kiamat nggak habis-habis bu. Ya, saudara sering nggak puas? Ayo. Belanja terus saja. Sampai kapan? Itu cirinya orang padang gurun. Saudara, orang padang gurun. Saudara yang sudah pernah ke Israel. Itu kalau siang panas yang minta ampun. Saudara. Tapi kalau malam dingin. Cuacanya itu berubah total. Inilah ciri orang padang gurun. Gampang meledak-ledak. Sebentar marah, sebentar nangis, sebentar ketawa. Nanti 2 tahun gila itu orang. Ya, sifat yang suka meledak-ledak. Saya dulu gitu orang. Main pukul, main ini meledak terus saudara. Tapi akhirnya kalau gini terus gue capek di padang gurun ini. Saudara siap untuk merubah karakter Anda? Amin. Ya. Jadi di tengah kesulitan, bertindaklah. Sekali lagi, di tengah kesulitan bertindak. Saudara, di sini dikatakan Ishak menabur. Saudara jangan bayangkan, oh ini pertanian, menabur benih, menabur ini. Taburlah waktumu untuk masa depan. Taburlah idemu untuk menghasilkan uang. Taburlah karaktermu untuk disukai orang. Taburlah kebaikan. Taburlah pikiran-pikiranmu untuk memberkati orang lain. Taburlah hidupmu para ayah untuk memberkati istri dan anak-anak. Taburlah lelahmu ibu-ibu untuk merawat anak-anak dan suami. Amin. Menabur itu artinya memberi. Saya kasih contoh. Ada seorang kakek tua usia 80 tahun. Dia tanam biji mangga. Saudara 10 biji. Cucunya lari. Kek, enggak salah nanam mangga. Mangga ini kan baru berbuah 5-10 tahun. Kakek sekarang umur berapa? 80 nak. Lu buat apa? Nanti kakek mati, mangganya belum tumbuh. Si kakek menjawab, aku makan mangga yang ditanam orang lain. Dan sekarang aku menanam mangga yang makan juga orang lain. Apa yang Bapak Ibu tabur, anakmu yang menuai. Percayalah. Orang-orang di dalam Tuhan, anaknya tidak pernah akan meminta-minta. Setuju? Tabur untuk keluarga. Jangan untuk kesenangan sendiri. Saudara, setelah dia menabur, perhatikan. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Wih, cepet banget ya. Usaha setahun itu berhasil, hebat enggak saudara? Saya beberapa malam berpikir, ini Ishak ini menabur usaha apa ya? Akhirnya sampai tidur bangun lagi nggak ketemu. Udahlah yang penting menabur. Udah. Kalau saya tanya dia menabur apa, ya nggak ada yang tahu. Dalam waktu 1 tahun dia sukses. Artinya apa? Ada percepatan.
Jadi hidup itu harus punya target. Tahun sekian usaha saya di sini. Tahun sekian gereja saya di sini. Tahun sekian saya menjadi orang seperti ini. Hidup jangan ngeloyor aja. Amin. Ini masih awal tahun baru. Targetin, saudara. Tapi kalau misalnya akhir tahun Pak, targetnya nggak tercapai. Jangan dirubah targetnya. Rubahlah cara mencapainya. Setuju? Beban berat kalau diangkat dengan cara yang benar, dengan posisi yang benar, beban berat jadi ringan. Oke. Beban berat kalau suami istri happy, ketawa. Ringan nggak Bu? Perkelahian suami istri ada baiknya, saling mengingatkan. Ya, perhatikan. Dan hasilnya 1 kali 100. Bayangkan modal 1 juta dapat 100 juta. Kerja apa Pak? Coba bangunin Ishak ya, terus nanya. Yang terakhir, sebab ia diberkati Tuhan, ayat 13. Perhatikan. Dan orang, kenapa disebut orang itu tidak Ishak? Kalau ini dan Ishak diberkati, kita nggak bisa menuntut. Tapi pakai kalimat orang itu. Bisa saya, bisa saudara, dari belakang sampai ke depan. Bisa, saudara. Dan saudara termasuk orang itu. Menjadi kaya. Kaya di sini yang pertama tingkatnya adalah cukup. Ya. Dari enggak punya susah kemudian menjadi cukup. Ini tingkatan pertama. Jadi kalau saudara sekarang hidup cukup, bersyukurlah. Ya. Sekarang tingkat yang kedua. Kian lama, kian kaya. Duitnya dikembangin, usahanya dikembangin, kepribadiannya ada empowerment, ada pengembangan diri, saudara. Dan ini butuh waktu. Bersabarlah, saudara. Yang tekun, yang ulet. Orang-orang Cina totok ya. Saya kadang-kadang kalau diajak makan teman ke Pluit, kecil-kecil sudah jualan kerupuk. Saya beli karena bukan doyan kerupuknya, enggak tega. Ingat cucu, saudara. Kecil-kecil sudah diajarin cari jual otak-otak, jual apa aja. Ya. Kalau anak saudara kan bukan diajarin cari duit, diajari buang duit. Nah, itu ancurnya. Ini anak-anak muda, anaknya ibu-ibu ini, bapak ini. Belajar dari muda, cari duit. Saya SMP kelas 2, sudah cari duit Bu. Ya. Jadi karena pengalaman panjang, akhirnya cari duit gak sulit. Tunda kesenangan sesaat untuk kesenangan yang panjang. Berkati dirimu sendiri sebelum kau memberkati orang lain. Tapi jangan belanja lebih dari 30% penghasilan Anda. Tahan. 30% udah batas, saudara. Kalau lewat itu, bulan depan miskin, saudara. Miskin raya, saya bilang. Ya, ada tingkat-tingkatan. Kian lama dikembangkan semuanya, sehingga ini akibat dari cukup menjadi kaya. Kalau ini dikelola dengan baik, menjadi sangat kaya. Lim Siolong itu nggak pindah rumah loh. Dia yang punya Bogasari. Tetap di Gunung Sahari masuk gang. Pak Ciputra, saya sering diajak naik mobilnya, Volvo putih. Nggak ganti kok. Itu orang kaya raya. Mokhtar Yadi, semuanya sederhana. Nggak pernah pamer-pamer, saudara. Saudara pernah lihat Lim Siolong selfie lagi makan? Gila Lim Siolong. Saudara pernah lihat Pak Mokhtar Yadi selfie? Ayo selfie dulu, kita lagi makan bebek di Peking. Enggak. Saudara pernah lihat Pak Ci selfie? Enggak pernah. Yang selfie yang nggak punya duit, baru pertama kali makan tuh selfie. Makan bubur kacang hijau tuh selfie. Apa
sih? Anda beli HP 10 juta bukan untuk selfie, untuk kerja bro, mau track proyek, mau track apa. Itu gunanya HP. Ya, bertobat, suka selfie. Pergi kemana selfie, apa kemana selfie. Ya. Makanya dari dulu HP saya ya itu aja. Gak mau saya selfie-selfian. Saya kalau di bandara ditanya, Pak, sudah booking belum? Tolong booking deh, gua kasih ini. Hah? Oh iya Pak, sebentar Pak. Padahal HP saya ada, Androidnya, saya tetap pakai ini. Supaya mereka belajar dan bertobat. Amin. Berhenti jadi orang sok kaya, sudah. Dan jadilah orang kaya. Jadi kesimpulannya apa? Yang pertama, penderitaan menyebabkan saya terlatih dan biasa. Yang kedua, kita harus belajar punya kemampuan bertahan. Dan yang ketiga, kembangkan dirimu. Apa yang sedang kau kerjakan hari ini, evaluasi. Ya, saya harap saya dan Anda bisa meraih ayat ini. Ya, percepatan berarti otaknya cerdas. Ya. Sekarang kita lihat multimedia supaya gampang, saudara. Silakan, Yohana. Kalau lampu depannya bisa dimatiin, enak Rick, bisa lebih jelas. Ya. Apa kristalisasi itu Pak Bengki? Di sini siapa yang pakai cincin berlian atau kalung berlian? Ada. Kalau ada saya tanya asli atau palsu? KW1 atau KW5? Kristalisasi adalah proses penggosokan berlian dan pemotongan berlian. Hidup itu harus digosok, Bu. Hidup itu harus dipotong-potong ranting supaya keluar cahaya yang gemilau. Yang kedua, klik. Ini tadi, ini penyebab krisis tahun ini. Covid, konflik, menjadi sempurna, kejahatan semuanya, perubahan makin hebat, harga-harga komoditi makin sulit dan naik, ongkos hidup karena inflasi juga ikut naik, sedangkan gaji tidak naik. Dan banyak yang di PHK. Ini penyebabnya. Jangan asal bisa ngomong bahwa tahun ini tahun resesi. Jelaskan kepada saya. Oke, naik lagi. Nah, perhatikan. Itu di bulatan yin dan yang ada tulisan apa? Meaningful people, hidup menjadi bermakna, dan abundant people, hidup yang berkelimpahan. Jadi hidup itu pertama, ya punya uang lah, berkelimpahan. Yang kedua, bermakna dengan uangnya dan hidupnya. Supaya masuk ke dalam lingkaran yin dan yang, itu perlu transformasi, perubahan. Nah, yang di kotak miring itu, pertama, setiap orang memimpin dirinya sendiri. Kalau Anda tidak pernah bisa memimpin dirimu sendiri, jangan pernah bermimpi memimpin orang lain. Jadi kotak itu berisi 4. Jadilah orang yang great leader. Pikiran besar, cerdas, punya masa depan. Kemudian di dalam diri Anda itu ada berlian, saudara. Diamond within you. Anda orang hebat, saudara. Punya talenta, punya potensi, punya kepandaian. Oke. Yang ketiga, ini yang menentukan great karakter. Karakter itu karakter itu akan dipercaya orang, saudara. Dan yang keempat, saudara punya hasrat, gairah atau passion. Ya, kalau saudara hobi motong rambut, jangan bikin usaha kue. Nanti kuenya model rambut-rambut semua. Oke, naik. Jadi yang pertama, kita harus memahami diri kita. Saya itu kekuatannya di mana, kelemahannya di mana. Yang kedua, sadar diri dan memahami diri.
dan kemudian punya sistem keyakinan yang bagus. 3 ini. Kita naik lagi, klik. Ini loh rumusan kerja itu. O sama dengan E plus N. O itu hasil ditentukan oleh peristiwa dan respon kita pasti beda walaupun peristiwanya sama, sehingga outcome-nya, hasilnya juga beda. Kita naik lagi. Saudara, hari ini saudara punya hasrat apa? Hasrat itu gairah ya, cita-cita yang selalu ingin mendorong keluar mewujudkan. Itu kemudian diteruskan dalam sebuah planning, rencana yang paling jitu. Pada saat rencana Anda gagal, sudahkah Anda merencanakan untuk berhasil? Ya, jadi rencana di dalam rencana yang gagal. Kemudian evaluasi, baru kita berikan tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Oke, jangan saudara mikirin orang lain tanpa mikirin diri sendiri. Saya nggak mau, saudara. Saya akan berikan gaji pertama kepada diri saya sendiri. Jadi kalau istrimu mau beli pakaian nggak apa-apa. Kalau istri itu tukang belanja, suaminya pasti tukang kerja dan tukang cari duit. Amin. Berikan tepuk tangan untuk istri yang suka belanja. Gua demen punya istri yang suka belanja, karena membuat saya cari duit terus. Bener? Coba kalau ibu nggak belanja, suamimu pemalas loh nanti. Ya, jadi memang istri tukang belanja ada 2 kemungkinan. Suami hobi kerja, kedua cepat jatuh miskin. Belanja itu mempercepat percepatan kemiskinan. Amin. Ya, oke, naik lagi. Saudara ingin gini ya, private public. Semua orang ingin populer. Semua orang ingin disukai. Ya, semua orang ingin diperhatikan. Jadi sebelum Anda menjadi orang-orang yang dikenal, Anda harus punya private victory dulu. Anda harus menang terhadap dirimu sendiri. Jadi orang yang menang terhadap dirinya proaktif. Gak usah disuruh, ya, punya inisiatif. Yang kedua, begin with the end of mind. Kalau saudara ingin merubah gedung ini nantinya warna hijau, saudara bayangkan. Setelah dibayangkan, oh hijau lebih bagus. Saudara mulai panggil tukang, beli cat hijau kan? Ya, imajinasikan akhir dari cita-citamu. Ingin jadi apa? Saya dulu begitu. Waktu kecil, saya mulai kelas 4, tiap sore itu duduk di pelabuhan. Melihat kapal lewat. Jadi kapten kapal kakak ya, laki banget gitu. Puluhan tahun saya melihat kapal-kapal itu. Dan akhirnya saya jadi kapten. Amin. Yang ketiga apa? Put first thing first. Naik lagi. Nah, ini private victory. Saudara, hidup itu bukan menang kalah, bukan kalah-kalah. Tapi hidup itu kalau Anda ingin disukai orang, menangkan orang lain dan Anda menang. Win-win solution. Setuju? Seek first to understand, fahami orang lain dulu, baru nanti saudara paham dan orang lain akan memahami Anda dan hidup jadi enak. Yang ketiga, sinergi. Hidup nggak bisa sendirian, saudara. Ya, bayangkan kalau hari ini tukang kuras WC, tukang sampah mogok di Jakarta, bulan depan kita sakit nggak? Hargai mereka, saudara. Kita naik lagi, klik. Hiduplah jadi orang yang bisa dipercaya. Orang dipercaya itu pertama punya karakter, kedua punya daya saing yang hebat. Ya, 2 ini Anda akan dipercaya. Naik lagi. Saudara-saudara bertanya kan, siapakah aku 5 tahun yang akan datang? Siapakah aku 10 tahun yang akan datang? Gak usah dipikir, ini jawabannya. Siapkah? Kalau hari ini saudara siap, 5 tahun yang nanti akan terjadi. Jadi aku itu apa? Aku adalah ambisi. Aku adalah kemampuan. Aku adalah usaha.
Jadi kalau ingin hidupmu enak diberkati Tuhan, miliki ambisi, miliki kemampuan, bangun kemampuan, dan miliki usaha. Saudara di perempatan suka ngelihat anak-anak muda di labur putih cat itu ya. Itu kalau sore rasanya badan gimana. Saya salut kok sama mereka. Dia usaha. Saudara yang hari ini nggak punya kerja, mau saya labur cat putih? Berdiri di perempatan. Hargai mereka, termasuk usaha. Ya, siapa tahu nanti mereka punya pabrik cat putih 10 tahun lagi. Loh, jangan ketawa, sudah itu bisa terjadi. Ya, oke, naik lagi. Potensi diri. Nah, potensi diri ini, saudara ingin punya potensi yang luar biasa? Saudara tidak melamar, tapi saudara dilamar oleh perusahaan. Ada 2 lingkaran. Yang pertama, kepribadian Anda, soft skill Anda harus diperbaiki. Menjadi berkarakter, etika, sopan santun. Yang kedua, lewat sekolah, lewat belajar, kita punya kemampuan teknikal. Jadi kalau kepribadian Anda baik, teknik Anda pinter, terjadilah Anda menjadi orang yang punya produktivitas. Ya. Mungkin terakhir kita naik lagi, klik masih ada. Nah, saudara, ini kan gampang, 3B, behavior, beauty, breed. Ini dasar, orang harus punya ini, sikap perilaku yang baik, kemudian penampilan yang bagus, dan otak yang pinter. Individunya kan luar biasa, saudara. Naik lagi 1, klik. Atau selesai? Ya, selesai. Tuhan memberkati Anda. Ya. Nyalain lampunya. Sudah siap tahun ini berubah. Miliki tekad niat yang gila-gilaan untuk berubah. Saudara. Saudara kan masih muda. Umur berapa? 39. Aduh, masih terlalu muda ya. Terus berjuang. Fight terus. Supaya satu hari. Kalau engkau lahir miskin. Jangan salahkan siapa-siapa. Tapi kalau engkau mati miskin, engkau yang salah di hadapan Tuhan dan manusia. Oke? Mau teman-teman berjuang? Berjuang, berdoa, dekatkan hubungan. Finansialmu akan diberkati. Kita bangkit berdiri. Bapa di sorga, terima kasih untuk semuanya. Berkati jemaat yang hamba cintai dan kasihi di tempat ini. Hamba cuma minta, rubahlah pikiran mereka. Rubahlah karakter mereka. Rubahlah gaya hidup mereka. Sehingga tahun ini adalah tahun milik kita bersama. Berkati Pastor Paulus. Berkati para pengurus. Berkati GBI Rem. Hamba-Mu ini selesai. Tapi Tuhan tetap menyertai kami. Hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara diberkati. Amin. Saudara, minggu depan tema saya adalah karir dan finansial. Saya sekarang tahu jelas arah khotbah saya. Gak setengah-setengah lagi. Jadi bawa anak-anakmu semua teman. Apa itu profesionalisme? Apa itu owner? Apa itu manager? Bagaimana karir Anda bisa menaikkan finansial Anda? Ya. Saya nggak tahu saya jam berapa di sini. Mau datang baik, nggak datang tetap goblok. Gitu aja. Tuhan memberkati. Haleluya. Udah pinter, udah duduk semua Om Peggy. Baik, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Siap firman yang sudah ditaburkan. Saya percaya ada banyak pelajaran yang luar biasa yang kita bisa raih di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapak Peggy, Tuhan memberkati. Baik, kita akan memberikan persembahan. Kita persiapan persembahan kita. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang belum terima amplop, ada belum ambil amplop tadi, boleh lambaikan tangan, nanti rekan-rekan mengerjakan, bagikan, bantu untuk, boleh bantu Paul. Baik,
Ya, kita akan berdoa untuk persembahan yang kita bawa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami sudah diberkati lewat pujian, penyembahan, lewat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk menabur. Untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan berlipat-lipat kali ganda. Baik itu persembahan ucapan syukur, persembahan diakonia, persembahan persepuluhan, persembahan untuk gedung gereja. Apapun yang kami berikan, kami percaya semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati kami semua, pakai kami untuk selalu jadi berkat, jadi terang, jadi garam, jadi saksinya Tuhan lewat berkat yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi yang terbaik dengan sukacita. Haleluya, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Selamat memberi. Kembali saudara, saya ingatkan, gereja kita sekarang mempunyai 2 rekening. Ini adalah nomor rekening untuk persembahan seperti ucapan syukur, diakonia, persembahan penginjilan, persembahan persepuluhan dan lain-lain. Dan ada rekening yang kedua yang kita pakai untuk khusus gedung gereja saudara, yang kita sudah buat atas nama GBIRM dimulai dari tanggal 25 kemarin. Dan dari tanggal 25 sampai hari ini dana yang terkumpul sudah 73.048.351 rupiah perak ya. Boleh tepuk tangan dulu yang luar biasa buat semua seluruh pelayan-pelayan dan jemaat Tuhan yang sudah berpartisipasi. Terima kasih untuk setiap dana yang diberikan. Ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Atau di GBIRM. Kalau tidak ada, yang saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri. Tinggikan Engkau Tuhan, segalanya lebih dalam, dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi mari sama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami mengucap syukur, kami berterima kasih sampai hari ini. Di tanggal 8 di tahun yang baru, kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena Tuhan Yesus yang teramat baik, yang sudah memberkati kami, yang sudah menolong kami, yang sudah memampukan kami melewati tahun 2022 dengan kemenangan dan masuk di tahun yang baru dengan berkat yang baru. Karena kami percaya Tuhan,
Selama ada Tuhan di pihak kami, selama kami bersama dengan Tuhan, selama kami melekat dengan Tuhan, tahun 2023 menjadi tahun keajaiban, tahun mujizat, tahun kemenangan, tahun pemulihan, tahun keberkatan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan mampukan kami di tahun yang baru ini untuk hidup dalam sukacita, dalam damai yang datangnya dari surga, dari Tuhan, untuk kami bisa hidup berkemenangan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Pastor Pengke Ando yang sudah menyampaikan isi hati-Mu dengan luar biasa. Tuhan pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Berkati kesehatannya, berikan umur panjang, keluarganya diberkati, pelayanannya diberkati, semuanya diberkati. Dan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam ibadah yang kedua di tempat ini, tidak ada satupun kami yang melayani jeripaya kami sia-sia. Tuhan juga berkati, pakai kami lebih dan lebih lagi. Seluruh jemaat Tuhan yang hadir, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan berkati. Sehingga kami boleh menjadi jemaat yang hidupnya selalu jadi berkat, memuliakan Tuhan, mengagung-agungkan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan hidup kami juga Tuhan pakai di tahun yang baru ini untuk menjadi saksinya Tuhan, dimanapun kami berada. Berkati gereja Tuhan di tempat ini, pemilik tempat ini Tuhan berkati, Pak Akung, Ibu Eva, Tuhan berkati. Pelayanan di Hotel Ciputra juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota Jakarta, Tuhan berkati Indonesia, Tuhan berkati para pemimpin bangsa ini, Tuhan berkati. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami percaya Tuhan Yesus juga berkati kami dengan berkat-berkat yang luar biasa. Karena itu kami arahkan mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami untuk diberkati. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu di tahun 2023 ini, Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan membawa kita naik bukannya turun. Tuhan menjadikan kita kepala bukan ekor. Dan kemanapun kaki kita melangkah, berkat Tuhan selalu menyertai. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ku tinggikan Engkau Tuhan.